impor minyak, sama lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak, saya pelajari secara detail, enggak benar kita ini. Aftur masih impor, pada CPO crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Nah, kok kita seneng impor aftur? Ya karena ada yang impor material terus. Boksit impor material terus berpuluh-puluh tahun. Batu bara berapa juta ton kita impor, kita ekspor. Nikel kita ekspor, boksit kita ekspor dalam bentuk mentah, raw material batu bara kita ekspor mentah semuanya. Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan, target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan. Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan, sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, nggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Goal kita ke sana. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia kita nggak usah impor petrokimia ini gede sekali, 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu itu apa di luar kepala, karena tiap hari jengkel jadi apa. Coba triliun ya, bukan miliar. Inilah yang harus, sehingga saya sampaikan sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan, 1 pun. Tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung. Tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Dan ini saya tunggu sudah 5 tahun. Sembilan 798 dibangun, kemudian berhenti, kemudian ini kita mulai lagi. Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal, bisa menghemat devisa itu 4,9 miliar US dollar. Gede sekali. Kurang lebih 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor. Padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan. Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Di dalam rapat-rapat terbatas, rapat paripurna, rapat dengan kepala daerah ini. Substitusi ini. Salah satunya adalah petrokimia. Sehingga kita harapkan kalau ini betul-betul berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik.
salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun nggak rampung-rampung. Kilang tahun depan belum ada yang selesai. Kilang pertama nanti tambahan kapasitas itu ada di tahun 2022. Nanti 2023 akan ada yang selesai lagi 2024. Jadi secara bertahap kapasitas kilang ini akan kita tambah. Kita juga mengoptimalkan penggunaan crude domestik yang tadinya hanya sekitar 12,3 ribu barel per hari. Hari ini sekitar sudah di atas 130 ribu barel per hari. Dan ini mengurangi impor juga. Yang kalau kita hitung ini penurunan importnya adalah sekitar 43 sampai 47 triliun setahun. Solar kita sudah tidak import sejak Maret 2019 dan aftur kita juga sudah tidak import sejak April 2019. Jadi pengurangannya sekitar totalnya ini 25 juta barel yang tidak kita import lagi di tahun 2019. Jadi kalau ekuivalen kita rupiahkan itu sekitar 31 triliun. Selain itu kita sudah ekspor dari aftur mulai Juli. Jadi dari Juli sampai dengan Desember kita ekspor aftur ini kita hitung sekitar 12,7 triliun angkanya. Jadi selain mengurangi import kita juga sudah mulai ekspor. Jadi itulah kontribusi Pertamina terhadap penurunan current account deficit. Pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang lama dibutuhkan untuk menekan impor minyak yang terus melonjak. Selain membangun kilang baru, Pertamina juga melakukan revitalisasi fasilitas pengolahan lama dan Pertamina resmi menggandeng Saudi Aramco mengembangkan kilang Cilacap dan menelan investasi hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi minyak kilang di Cilacap menjadi 370 barel per hari. Pengembangan kilang Cilacap merupakan bagian dari program revitalisasi 5 kilang utama, yakni kilang Pelaju, Dumai, Cilacap, Balikpapan, serta Balongan. Melalui program ini Pertamina menargetkan kapasitas kilang meningkat menjadi 1,6 juta barel per hari pada 2025, sementara kebutuhan bahan bakar minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi BBM masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dibarengi oleh aktivitas ekonomi yang juga terus meningkat. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero untuk meningkatkan produksi dari BBM adalah membangun RDMP Kilang Pertamina Balikpapan. Nah, seperti apa mega proyek Pertamina ini? Yuk, ikuti saya. Berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, refinery unit 5 Pertamina ini telah beroperasi sejak 1922 dan saat ini memasok hingga mencapai 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Awalnya, nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun RDMP Kilang Pertamina Balikpapan ini mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, dengan langkah efisiensi yang dilakukan oleh Pertamina, biaya ini bisa diturunkan menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 100 triliun rupiah. Pengembangan kilang ini juga akan mendorong roda perekonomian nasional dan juga penduduk sekitar, di mana RDMP Balikpapan ini akan menyerap setidaknya 19.500 pekerja baru saat puncak proyek di bulan Agustus 2022. Selain itu, pembangunan kilang Balikpapan juga turut mendorong industri nasional sebab bahan baku atau komponen yang digunakan berasal dari dalam negeri.
Berbicara mengenai progres, saat ini progres dari pembangunan kilang Pertamina Balikpapan ini telah mencapai 47%. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan akan rampung pada 2024 mendatang. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDMP Balikpapan ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar dengan target TKDN tingkat kandungan dalam negeri itu 30 sampai 35%. Selama 24 bulan ini mengeksekusi proyek ini, proyek sudah sekitar 47% dengan TKDN 30,6% atau ekivalen dengan 8,4 triliun. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja.